Ambil pinjol sekarang makin mudah, tapi hati-hati dengan modus sebar data. Sebar data adalah tindakan penyebaran identitas pribadi milik kita yang dilakukan oleh suatu pihak tanpa persetujuan dari pemilik identitas. Dan hal ini banyak terjadi terutama di pinjol ilegal. Aku nggak bilang kalau pinjol legal itu nggak ada ya, tapi utamanya memang di pinjol yang ilegal. Dan alasannya itu cuma satu, mendesak kita, orang yang telat, orang yang galbay untuk segera melunasi pinjaman yang kita ambil. Tapi apapun alasannya, tentu tindakan sebar data itu nggak bisa dibenarkan sama sekali. Oleh karena itu, aku mau kasih beberapa tips untuk kamu agar data kita tidak disebar, terutama oleh pinjol ilegal. Dan tips yang pertama, bayar cicilan, bayar tagihan sesuai tanggal jatuh tempo. Pinjaman online, baik legal ataupun ilegal, ketika kasih kita pinjaman, itu kasih jatuh tempo untuk kita bayar tagihan. Biasanya tempo 1 sampai 12 bulan. Dan walaupun sama-sama kasih tempo, tentu ada perbedaan antara pinjol legal dan pinjol ilegal. Yang namanya pinjol legal ada mekanisme, ada SOP yang meliputi suku bunga, etika penagihan, dan tanggal jatuh tempo. Sebaliknya, pada pinjol ilegal tidak ada standar baku dan oleh karena itu sering banget berubah-ubah. Bahkan pada kebanyakan kasus kita diminta untuk bayar pokok dalam waktu 7 hari. Padahal orang ngambil pinjol kan pengennya bayar 1 bulan. Oleh karena itu, ketika kita pakai pinjol ilegal, kita perlu paham bahwa ada risiko sebar data kalau kita terlambat bayar cicilan. Jadi, salah satu cara agar pinjol ilegal tidak sebar data adalah bayar pinjaman sesuai tanggal jatuh tempo. Dan tips yang kedua adalah baca dan pahami syarat dan ketentuan ketika kita ambil pinjaman. Nah, sebelum pinjaman itu masuk ke rekening, pengguna aplikasi pinjol pasti akan diminta untuk menyetujui syarat dan ketentuan sebagai tanda bahwa kita sudah baca dan menyanggupi syarat dan ketentuan sebagai seorang peminjam. Oleh karena itu, ketika kamu download aplikasi pinjol, cek kembali akses apa aja yang diminta oleh aplikasi ke dalam handphone kita. Apakah dia minta akses data kontak pengguna atau foto dan galeri? Kalau misalkan begitu, itu kita perlu tutup. Berdasarkan aturan OJK, yang namanya pinjol legal hanya boleh minta akses kamera, lokasi, dan mikrofon. Selain itu, tidak boleh. Dan tips yang ketiga, untuk kita bisa menghindari resiko penyebaran data, tentu saja kamu udah paham. Jangan pakai pinjol ilegal dan ambillah pinjaman hanya pada aplikasi pinjol yang sudah dapat izin dari OJK. Seperti yang tadi kita udah bahas, pinjol legal OJK hanya boleh akses kamera, lokasi, dan juga mikrofon. Lalu, kalau kamu pengen cari tahu akses apa aja yang diminta oleh aplikasi pinjol, kita bisa masuk ke menu pengaturan, aplikasi, dan pilih aplikasi pinjaman. Lalu, lihat menu izin untuk lihat fitur yang bisa diakses oleh sebuah aplikasi. Dan kalau suatu aplikasi itu minta akses data kontak kamu, nah itu kita perlu hati-hati. Aku sarankan untuk kita langsung hapus aja dan pakai aplikasi pinjol lain yang udah termasuk dalam 97 daftar pinjol legal dan resmi OJK, dan aku udah sempet kasih rekomendasi beberapa di video ini, linknya ada di deskripsi. Oke, itu dia 3 cara yang bisa bantu kamu atasi pinjol agar tidak sebar data. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!